juga pernah dilakukan, bahkan sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidur menghadap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan rezeki, umur dan segalanya dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun, yang mana akan melanjutkan pembahasan tentang ketika setelah melakukan hubungan intim dianjurkan untuk wudhu atau tidak, ya, disunahkan atau diwajibkan atau bahkan tidak melakukan wudhu itu tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa al-husalan gawe kaceritaan fihi ing dalam adam atau sapa atu-tai imam atu-tai biqaulihi kelawan dawuh Kiai Nadim. Nah, dalam masalah ini Imam At-Tatai membuat teka-teki tentang ucapannya, ya. Jadi ida suil tatat kalane den takoni sapa sira wuduan ing wudu laisa yungkiduhu kang ora ngrusak ing wudu illa bijimain illal jima'u kejaba apa angin sebab jima. Wudu naumi ya iku wudune krana arep turu lil junubi keduwene wong kang junub. Di sini dijelaskan oleh Imam Tata, ya, dalam pengucapannya oleh Kiai Nadim, bahwa jika engkau ditanya tentang wudhu yang tidak batal itu apa, jadi ada sesuatu yang benar-benar tidak membatalkan wudhu itu apa, yaitu sebab hubungan intim atau jima. Jadi jawabannya adalah wudhu karena hendak tidur bagi orang yang junub. Jadi wudhu bagi orang yang junub setelah melakukan hubungan intim itu tidak batal karena tidur, itu tidak, ya. Bahkan kalau sering ada yang mengatakan bahwa wudhu itu bisa batal dalam keadaan tidur itu bisa batal, tapi dengan catatan tidurnya seperti apa. Wudhu itu bisa batal ketika tidurnya itu dalam keadaan tidur, itu bisa membatalkan wudhu. Tapi ketika tidurnya itu dalam keadaan duduk, kaki silah, ya, itu wudhunya tidak batal walaupun dalam keadaan tidak sadar, itu tidak membatalkan wudhu. Dan ada lagi ternyata adalah tidurnya bagi orang yang junub dalam keadaan bersuci setelah wudhu, itu tidak batal, ya, menurut Imam At-Tatai, ya, karena pengendikan dari Imam Kiai Nadim, pengarang kitab Qurratul Uyun. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatani utawi iki iku ana faidah loro. Al awal utawi faidah kang awalin naumi iku tetep keduwene wong turu adabun utawi ana tata krama minha iku setengah saking adab ayat tawadhu'a utawi yen wudu sapa wong inda iradatin naumi ing dalam nalika ning ngarepake turu. Ya, catatan yang pertama atau faedah yang pertama, tidur itu ada etikanya atau ada adabnya, tidak serugul-serugul langsung harus tidur, itu tidak, ya. Di antaranya dianjurkan untuk melakukan wudhu ketika hendak tidur. Jadi jangan sampai kita itu tidur dalam keadaan tidak wudhu atau tidak suci, ya. Jadi jangan sampai jadi diusahakan kita sebelum tidur itu alangkah baiknya berwudhu terlebih dahulu. Liqaulihi karena anane dawuh alaihi salatu wasalam, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ida khotana likane mapan sapa sira macaka ing nggon paturonan sira fatawadhu'a mongko wudu sapa sira wudu aka kaya kelawan kaya wudune sira li sholati krana salat. Jadi seperti yang telah dikatakan oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau berangkat ke tempat tidur atau mengharapkan untuk tidur, ya, alangkah baiknya berwudulah seperti berwudunya kamu akan melakukan sholat, ya, berarti wudu dengan sempurna. Wahal anata yusoli salat sapa wong bihi kelawan wudu amla utawa ora al masyhuru utawi kaul kang masyhur utawa kang kuncara annahu ing satemene wong yusoli iku salat sapa man bihi kelawan wudu ida nawa tatkalane niat sapa wong ayakuna ing yen to ana apa wudu ala taharati iku tetep ing atase sesuci. Nah, yang selanjutnya di sini ada sebuah pertanyaan, ya, apakah orang boleh mengerjakan sholat dengan wudu tersebut atau tidak?
ya. Nah, menurut pendapat yang paling masyhur itu orang boleh mengerjakan sholat dengan wudhu itu jika memang niat untuk bersuci. Maksudnya adalah wudhu setelah melakukan junub, ya. Setelah itu melakukan sholat tahajud misalnya, atau sholat isya misalnya, itu diperbolehkan memang jika ada niat dalam hatinya untuk melakukan bersuci. Tapi kalau cuma untuk membersihkan saja dari junub atau setelah melakukan hubungan intim toh, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus ada niat untuk bersuci, itu yang menjadikan wudhu itu boleh untuk mengerjakan sholat. Wa min halan iku setengah saking adab ayyanama apa yen turu ala syafihi ing atase sisih wong al aimani kang tengen wayada ulan nyelehake sapa wong kafahul aimana ing epek-epek kang tengen tahta khodihi ing dalem ngisore pipine wong al aimani kang tengen wa kafahul yusra lan epek-epeke wong kang kiwa ala fakhidhil aisari ing atase pupune wong kang kiwa. Nah, yang selanjutnya adalah juga termasuk etika tidur adalah tidur dengan miring ke kanan. Ini memang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tidur dalam keadaan miring ke kanan, bukan melumah, bukan mengkurep ataupun tengkurap ya, ataupun dan sebagainya. Tapi yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidur menghadap miring ke kanan. Dan bagaimana? Yang tepatnya adalah meletakkan telapak tangan yang kanan di bawah pipi kanan seperti ini. Jadi menghadap kanan ya, meletakkan telapak tangan yang kanan di bawah pipi ya, dan meletakkan telapak tangan yang kiri itu di paha atas yang kiri. Jadi tangan kanan itu seperti ini dan tangan kirinya itu di paha atas yang kaki kiri ya. Kama kaya keterangan karena kang ono sapa Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu iku agawe sinten Kanjeng Nabi, dan itu juga pernah dilakukan, bahkan sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidur menghadap ke kanan, tangan kanan telapakannya di pipi dan telapak tangan kiri itu berada di paha atas sebelah kiri. Yaitu sering Rasulullah tidur dalam keadaan seperti itu, bukan tidur dalam keadaan tengkurap ataupun bukan tidur dalam keadaan melumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah saking pira-pira adabe turu ayyud karallaha utawi yen to iling sapa wong indan naumi ing dalam nalikane turu hina yakhuda ing dalam nalikane mapan sapa man maja'ahu ing nggon panggonan turune man faqad kana mongko teman-teman ana sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sinten Kanjeng Nabi indan naumi ing dalam nalikane turu ya. Termasuk dari etika tidur adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ketika akan memulai merebahkan tubuhnya ke tempat tidur ya. Jadi berzikir itu ya salah satunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika akan tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca sebuah doa yang mana redaksinya sebagai berikut. Allahumma bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uh itu ya. Tapi ada juga kaul yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu seperti itu. Jadi macam-macam lah. Yang betul yang mana itu ya betul semua. Yang tidak betul atau yang salah adalah mereka yang tidur tidak berdoa itu ya. Allahumma inni amsaktu nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas sholihin. Dan itu adalah tambahan doanya ketika akan melaksanakan tidur. Jadi doanya di sini cukup panjang sekali ya, menurut saya sangat panjang. Tapi kalau kita cukup doa menggunakan Allahumma bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uh itu diperbolehkan, atau mungkin bismika Allahumma wa bismika ahya amut itu juga diperbolehkan. Yang penting jangan sampai tidak berdoa ya. Usahakan untuk selalu berdoa. Jadi pada kesimpulannya adalah jangan sampai kita itu tertidur dalam keadaan junub, apalagi tidak berwudu atau tidak suci ya, ya Bil ya. Ya, jangan sampai tidur dalam keadaan junub, tidak melakukan suci atau berwudu, dan usahakan membaca sebuah dzikir atau membaca sebuah doa agar tidur kita itu benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa teman-teman tinggalkan like, komen, dan subscribe kalian.
Dan jangan lupa di-share video ini jika bermanfaat. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.